Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 kelas 4B Pokjar Pamekasan. Kami di sini hadir dengan video yang spesial nih. Pengen tahu? Kami ini akan membahas modul 5 dan 6. Tentunya dengan cara yang lebih seru dan lebih dimengerti. Simak videonya ya, jangan lupa dicatat poin pentingnya. Baik, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu perkenalan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. KB1. Pengertian hak asasi manusia. Dalam deklarasi yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 telah merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan martabat manusia. Selanjutnya, saya akan membahas ciri khas dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Ciri khas dari hak asasi manusia yaitu ada 5. Yang pertama kuadrat, yang kedua hakikat, yang ketiga universal, yang keempat tidak dapat dicabut, dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Dan untuk nilai-nilai dasar hak asasi manusia ada 3. Yang pertama kebebasan atau kemerdekaan, yang kedua kemanusiaan atau perdamaian, dan yang ketiga keadilan atau persamaan. Kegiatan belajar 1 sudah selesai. Mari kita lanjut ke kegiatan belajar kedua, yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pakar ahli telah mengemukakan berbagai pendapat mereka mengenai hak asasi manusia, sehingga awalnya menimbulkan perdebatan di kalangan negarawan kita, diantaranya yaitu Prof. Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sebagainya. Namun, setelah melalui perdebatan yang sangat demokratis, akhirnya dicapailah bentuk kompromi di antara dua kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Ayatnya apa aja sih? Ayat-ayat yang mengandung muatan HAM. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 secara garis besar meliputi 1. Hak hidup, 2. Hak berkeluarga, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak kebebasan pribadi, 6. Hak rasa aman, 7. Hak kesejahteraan, 8. Hak turut serta dalam pemerintahan, 9. Hak wanita, 10. Hak anak. Kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Melihat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, perlu dipahami dahulu tentang ciri-ciri pelaksanaan HAM untuk menilai apakah telah terjadi pelaksanaan jaminan HAM atau belum. Untuk itu, dibutuhkan ukuran dan fakta-fakta untuk membuktikan adanya pelanggaran itu sendiri. Ciri-cirinya yaitu dalam satu bidang politik, pemerintah dan masyarakat mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. Kedua, di bidang sosial, adanya perlakuan yang sama oleh hukum.
Ketiga, di bidang ekonomi, tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku. Dalam modul 6, kita akan menerangkan tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Hukum itu apa sih? Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat dan bertindak sesuatu dengan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Adapun kode hukum, nullum delictum nulla puna sine pravia lege poneri. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu yang dilarang, sampai ada undang-undang yang melarang terlebih dahulu. Profesor Dr. Haji Mahfud MDSH SUMIP. Konsep negara hukum menurut para ahli. Menurut Immanuel Kant, yaitu yang dikenal sebagai negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit, karena konsep Kant bernafaskan paham liberal yang menentang kekuasaan absolut para raja pada waktu itu. Kemudian timbul paham baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang mengatakan bahwa untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus campur tangan lebih luas, terutama dalam bidang ekonomi. Dan campur tangan itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pemerintah tidak terbuat sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya. Dan negara yang demikian disebut dengan negara kesejahteraan. Ciri-ciri hukum ada dua. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh